Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Madediah di mata kuliah Mata 4443 Analisis Jaringan. Hari ini Ibu akan membahas modul 3 tentang masalah pohon rentangan minimal. Sebelumnya Ibu telah menjelaskan penyelesaian masalah PRM dengan metode Kruskal. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah PRM dengan metode PRIM. Pertama-tama Ibu akan menampilkan tangkapan layar algoritma PRIM sebagai berikut. Algoritma ini dapat kalian lihat pada buku materi pokok Mata 4443 Analisis Jaringan edisi 2, modul 3 halaman 30. Langkah 1, langkah awal. Pilih busur IJ elemen himpunan B yang bobotnya terkecil. Kita berikan anggota awal untuk himpunan S aksen dan B aksen, yaitu S aksen adalah himpunan yang anggotanya I dan J, dan B aksen adalah himpunan yang anggotanya busur IJ. G aksen sama dengan dalam kurung S aksen, B aksen merupakan pohon awal. Jadi berbeda dengan metode Kruskal. Di metode Kruskal kita awalnya membuat graf yang berisi semua simpul namun tanpa busur. Sedangkan di metode PRIM, ini pertama-tama kita membuat satu pohon yang berisi 2 simpul dan 1 busur yang bobotnya terkecil. Lalu langkah kedua, langkah perulangan, kita perhatikan busur-busur yang insiden dengan simpul I dan simpul J. Di antara busur-busur tersebut, kita pilih busur yang bobotnya terkecil. Apabila membentuk putaran dengan busur-busur anggota B aksen, maka kita pilih busur lain yang tidak membentuk putaran. Sebutlah busur tersebut busur P, Q. Di sini P sama dengan I dan Q sama dengan J. Selanjutnya masukkan simpul terpilih, misal simpul Q ke dalam S aksen dan busur PQ ke dalam B aksen. Atau S aksen sama dengan S aksen union himpunan Q dan B aksen sama dengan B aksen union himpunan busur PQ. Langkah 3 atau langkah penghentian. Jika banyaknya busur yang telah terpilih adalah N-1, di mana N ini adalah banyaknya simpul dari jaringan yang asli yang akan kita carikan pohon rentangan minimalnya. Atau banyaknya anggota himpunan B aksen sama dengan N-1, maka proses dihentikan. Dalam hal ini, jaringan G aksen sama dengan S aksen, B aksen sudah merupakan PRM yang kita cari. Jika tidak, kita ulangi lagi langkah 2. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah PRM dari sebuah jaringan. Nah, di jaringan yang kita ingin selesaikan itu terdapat N buah simpul. Jika dalam pengerjaan dengan metode PRIM ini kita menemukan bahwa banyaknya busur yang telah terpilih itu adalah N-1, maka proses sudah selesai. Namun jika tidak, ulangi langkah 2. Untuk contohnya, Ibu mengambil model jaringan di gambar 3.9, diberikan nama sebagai jaringan G sama dengan S, B, dan banyaknya simpul di sini adalah sebanyak 7, banyaknya busurnya adalah sebanyak 12. Gambar 3.9 ini dapat kalian lihat di BMP modul 3 halaman 36. Baik, langsung saja saya buat di sebelah sini ya. Langkah 1. Pertama kita cari busur dengan bobot minimal. Jadi bobot minimalnya di sini adalah 1. Ada busur 35 atau busur 47. Di sini saya akan mengambil busur 35. Jadi di langkah 1 ini saya membuat dulu sebuah pohon yang berisi simpul 3, busur 35 dan simpul 5 dengan bobot 1. Lalu langkah 2, saya mencari busur-busur yang insiden dengan simpul 3 dan simpul 5. Artinya dari simpul 3 ini, busur-busur mana saja yang bisa kita ambil, itu ada busur 13 bobotnya 6, busur 24 bobotnya 4, busur 34 bobotnya 5, busur 36 bobotnya 3. Itu yang dari simpul 3 ya. Lalu dari simpul 5 ada busur 56 bobotnya 9 dan busur 15 bobotnya 2. Nah, terlihat yang paling kecil adalah busur 15 ya. Jadi yang lainnya ini Ibu hilangkan dulu warna birunya.
Jadi yang kita ambil adalah busur 15 dengan bobot 2. Itu di langkah 2 dan tidak membentuk putaran ya. Jadi ada simpul 3, busur 35, simpul 5 dan simpul 1. Dan busur 15 dengan bobot 2. Ini bobotnya 1. Lalu langkah 3. Langkah 3, kita lihat lagi mana saja busur-busur yang bisa kita ambil dari simpul 3, simpul 5, dan simpul 1. Dari simpul 1 ini ada busur 12 bobotnya 5, 13 bobotnya 6. Namun jika kita mengambil busur 13 maka itu akan membentuk putaran, jadi tidak perlu diambil ya. Lalu dari simpul 3 ada busur 23 bobotnya 4, 34 bobotnya 5, dan 36 bobotnya 3. Lalu dari simpul 5 ada busur 56 yang bobotnya 9. Nah, yang paling kecil adalah yang berbobot 3. Jadi yang lainnya saya hilangkan dulu warna birunya. Dan yang ini ya yang diambil. Jadi busur 36 dengan bobot 3. Ini saya salin dulu. Lalu ditempelkan di sini. Kemudian kita tambahkan dengan busur 36 dengan bobot 3. Lalu langkah 4, mana busur-busur yang bisa kita ambil dari simpul 1 itu ada busur 12 dengan bobot 5. Lalu dari simpul 3 itu ada busur 23 dengan bobot 4, 34 dengan bobot 5. Lalu dari simpul 5 ada busur 56, namun ini akan membentuk putaran jadi tidak diambil. Lalu dari simpul 6 ada busur 46 dan busur 67. Nah, terlihat bahwa yang bobotnya paling kecil adalah busur 46 ya, yang bobotnya 2. Jadi yang lain saya hilangkan dulu warna birunya. Lalu yang kita ambil adalah ini, busur 46 yang berbobot 2. Jadi ini saya salin terlebih dahulu. Lalu tempel sebelah sini. Dan yang kita ambil adalah busur 46 dengan bobot 2. Jadi sekarang simpul 1 sudah, 3, 5, 6, dan 4. Yang belum adalah simpul 7 dan 2, dan ini busurnya baru berjumlah 4. Sedangkan kita akan berhenti jika busurnya sudah berjumlah n-1. N-nya adalah 7, ini sama dengan n. Berarti kita akan berhenti jika jumlah busur dari pohon rentangan minimal yang terbentuk adalah sejumlah 7 kurang 1, yaitu sama dengan 6. Nah, yang belum terambil itu adalah simpul 2 dan simpul 7. Ingat, pohon rentangan itu harus mengambil semua simpul ya. Jadi dari simpul 1 itu bisa kita mengambil busur 12 berbobot 5, atau busur 23 berbobot 4, atau busur 24 berbobot 7, atau busur 47 berbobot 1, atau busur 67 berbobot 7. Nah, terlihat bahwa yang berbobot paling kecil adalah busur 47 dengan bobot 1. Jadi yang terambil adalah yang ini, busur 47 dengan bobot 1. Ini saya salin terlebih dahulu. Lalu langkah 5. Nah, sudah terpilih 1, 2, 3, 4, 5 busur. Nah, berarti sekarang tinggal satu lagi, yaitu busur ke-6. Kita lihat yang belum terpilih adalah simpul 2. Jadi kita bisa mengambil busur 1, 2 dengan bobot 5, atau busur 2, 3 dengan bobot 4, atau busur 2, 4 dengan bobot 7. Karena yang terkecil adalah yang berbobot 4, maka kita ambil busur 2, 3 dengan bobot 4. Jadi langkah 6 ini saya salin dulu.
angka 6. Jadi yang kita ambil adalah busur 23 dengan bobot 4. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang bobot RM-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 13. Seperti itu ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk contoh penyelesaian masalah PRM dengan metode prim. Untuk selanjutnya silahkan rekan-rekan mahasiswa mengerjakan soal-soal tes formatif 1 dan tes formatif 2 modul 3 secara mandiri terlebih dahulu. Lalu di video berikutnya Ibu akan membahas beberapa soal tes formatif untuk kita selesaikan bersama-sama, dan silahkan cocokkan jawaban yang telah kalian peroleh sebelumnya dengan hasil pengerjaan kita nanti di video yang berikutnya. Selamat mencoba dan selamat belajar.